Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru untuk setiap kita yang datang pada Tuhan. Ada nyanyian baru yang senantiasa Tuhan akan sediakan dalam setiap hati kita untuk bersorak-sorai dalam kemuliaan namanya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, nyanyian bagi Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, kami mau nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami mau agungkan. Oh, Kau layak, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh,
dimuliakan Tuhan. Tuhan, Kau layak diagungkan, Kau yang termulia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Kau yang layak, Kau yang berdaulat, Kau berkuasa, Kau Allah kami. Yesus, Kau layak, Kau besar, Kau termegah, Kau layak diagungkan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, oh Yesus, 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 terima kasih. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Katakan sungguh besar, how great. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. And all we see, how great is our God. Nama di atas segala nama. Oh, name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Oh, name above all names. Nama di atas segala nama. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Oh, hatiku memuji kebesaran-Mu Tuhan. How great is our God. And my heart will sing, how great is our God. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. And my heart will sing, how great is our God. Sungguh Kau termulia, sungguh Kau termulia dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan keajaiban dalam kejadian-kejadian hidup kami. Kami merasakan kemurahan Tuhan mengalir deras dalam hidup kami. Kami merasakan penyertaan dari Tuhan menolong setiap kami untuk melangkah dalam hari ke hari melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan, kami bersyukur kami tergolong dalam bilangan anak-anak-Mu yang Kau kasihi dan umat-umat pilihan-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu memuji, memuliakan, baik kami yang ada di ruangan ini ataupun kami yang saat ini menyembah Engkau dalam tayangan online. Kami bersyukur biar Engkau yang bertahta dalam pujian kami, hati kami terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang bersorak-sorai berkata, amin. Kita mau masuk gerbangnya bersyukur, Dia Tuhan Allah yang hadir dalam hadiratnya. Kita muliakan, kita tinggikan.
Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yang bersyukur angkat tanganmu. Gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati kami, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku,
bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita katakan kanan kiri kita, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Katakan, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Kami bersuka cita dalam Tuhan. Sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh duduk kembali. Mari kita serukan namanya. Dia Tuhan Raja, Maha Mulia, Maha Perkasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa,
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Oh, yang mulia. Sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka hati kita untuk benih firman Tuhan yang akan ditabur. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Padamu, kami mencintai Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat
umat-Mu, Tuhan. Aku ingin Selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Hosana, Hosana, Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kagumkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana, Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kagumkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Haleluya, layak disembah. Pagi ini Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Kami sangat yakin, teramat yakin Engkau hadir di tengah pujian kami. Dan itu cukup buat kami. Kami merasa sukacita. Ibadah mengandung kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, pengharapan di dalam Engkau. Karena bagi-Mu Tuhan selalu ada jalan. Sekarang Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan rencana-Mu, dan nama-Mu saja ditinggikan. Berbicaralah Bapa hari ini lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang sekali pagi ini kembali saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Kita masih pada tema Faith and Change in Life Character, atau iman dan perubahan karakter hidup dari Roma 12 ayat yang kedua. Dan subtema pagi ini adalah the purpose of our life, atau tujuan hidup kita. Itu gambarnya, what's your purpose? Apa tujuanmu? Apa tujuanmu? Hidup itu adalah sebuah tujuan. Kalau kita hidup tanpa tujuan, maafkan kata, kita seperti orang mati sebelum mati. Ya maaf. Setiap orang, siapapun, harus hidup punya tujuan. Hari ini saya mau kemana? Hari ini saya mau berbuat apa? Saya mau melakukan apa? Itu harus ada. Kalau nggak ada, nggak piye. Gimana? Hari ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, WHO mencatat berjuta-juta orang hidup dalam kesepian, lonely. Nggak ngerti apa yang harus diperbuat. Apalagi yang sudah uzur. Sudah uzur itu seperti saya, sudah tua. Ya, mau apa? Maaf kata Bapak Ibu. Kita itu mati sebelum mati.
Akhirnya tidak ada tujuan, tidak gerak, tidak apa. Lah, kon kerja apa Pak aku? Ya ikut komunitas, melayani Tuhan, visitasi. Tidak ada alasan untuk kita itu diam. Ya, kalau kita diam, seluruh performance hidup kita ini, organ-organ tubuh kita itu jadi mati, tidak gerak. Nah, hari ini kita akan merenungkan the purpose of our life, ya, atau tujuan hidup kita. Hari-hari ini banyak orang bermasalah dalam hidup ini. Mengapa? Karena mereka telah kehilangan tujuan hidupnya dan terlalu kepo. Kepo dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata nosi. Dalam bahasa gaul artinya apa? Terlalu ingin tahu dan mengetahui urusan orang lain. Jadi urusannya sendiri ini malah tidak tahu. Aku mau apa? Tapi ngurusi orang lain si A, si B, si C, D malah menjadi beban kita yang kita urusi. Dan ini telah menjadikan beberapa orang sudah terjebak dan gagal karakter hidupnya. Orang-orang yang seperti ini gagal karakter hidupnya dan memiliki karakter yang baik sudah tidak terjadi dalam hidupnya karena tidak punya tujuan ngurusi orang lain. Nah, bagaimana firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita saat ini dalam Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 22 bacaan kita nanti akan dibaca. Dan saya akan bacakan nats atau ayat perenungannya, ayat perenungan kita pagi ini, Amsal 16 ayat 4. Dalam Amsal 16 ayat 4, di sana ditulis dengan jelas, Tuhan membuat segala tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan itu punya tujuan, hati-hati. Nah, Tuhan ini tidak punya tujuan, apa pernah aku Pak? Waduh. Tuhan itu punya tujuan. Amsal mengatakan Tuhan membuat segala tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Loh Pak, kalau kita membaca ayat ini kan tidak cocok Pak dengan Yeremia 29 ayat 11. Pak Usiel sering ngomong, aku mempunyai rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini kau malah petaka. Alkitabnya berarti satu dengan yang lain tidak cocok. Kita mungkin akan bertanya, kenapa Pak? Aneh Alkitab itu. Padahal kalau kita renungkan bersama, ya, memang betul Yeremia 29 ayat 11 itu, aku mempunyai rancangan padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Tapi Tuhan Allah kita itu tidak segan-segan Dia memberi hari depan yang penuh malapetaka dan masalah. Ketika apa? Ketika kita terlalu ingin tahu, ngurusi orang lain, malah tujuan hidup kita tidak tahu. Coba tolong Pak Harto baca Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tidak perlu meri. Wong masing-masing sudah diberkati Tuhan. Enak ya Pak Uzi, aku enak. Anaknya wis mentas kabeh, butuh duit sithik. Wis tuwa isek berkarya. Tidak perlu. Masing-masing itu punya tujuan. Kalau ada orang kaya raya dan kekayaannya hasil dari korupsi, ini korupsi. Tidak perlu tuh kita ngurusi, kita bukan hamba hukum. Kita kan bukan KPK. Biarkan dia berurusan dengan hukum. Negara ini kan negara hukum. Ngapain kita bingung ngurusi mereka yang kekayaannya korupsi? Ya biar itu bagian mereka yang ditugaskan untuk itu. Kalau ada hamba Tuhan memanipulasi perpuluhan, biarkan saja. Ya, berurusan dengan Tuhan. Tuhan itu tidak sare, bahasa daerahnya, tidak tidur, tahu. Kita tidak perlu bantu Tuhan ngurusi orang yang manipulasi perpuluhan. Mau perpuluhan berapa, mau punya motivasi sugih karena perpuluhan, tidak perlu toh diviralkan di YouTube. Ngapain? Lah kamu saja belum tentu baik. Kamu itu loh yang ngomong itu belum tentu baik. Ya, maaf saya terpaksa sampaikan ini karena memang Tuhan suruh ngomong seperti ini. Walaupun ini nanti masuk di YouTube, ya. Tapi YouTube kita tuh sudah ditulis tidak ada komen. Pokoknya kegelem ngrungokke ora. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu kita itu ngurusi, itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Nanti kita akan lihat. Ya. Next. Nah, kita mungkin akan bertanya dalam hidup ini. Menurut Bapak Ibu, semua Tuhan yang saya kasih, lah kalau murid Tuhan itu semua baik-baik enggak? Murid Tuhan Yesus loh. Mesti gini ya. Ternyata podo wae. Ya. Murid Tuhan Yesus itu podo wae. Kita lihat Yudas Iskariot pakai uang. Malahan lebih parah lagi menjual Yesus. Ya, berkhianat menjual Yesus. Jadi manusia tuh samalah, tidak ada yang hebat. Makanya kita berkata tidak ada seorang pun yang baik di kolong langit ini. Yesus berkata kepada pemuda yang soleh itu, kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik. Tapi kalau kamu mau baik, lakukan ini. Tidak bisa ternyata, nggak mampu dia. Nah, Bapak Ibu, Petrus yang diagungkan sebagai murid Tuhan, yang pemberani dan luar biasa, ternyata telah menyangkali Yesus dan punya perasaan iri pada Yohanes. Petrus itu hebat, tapi podo wae. Ya, podo wae. Apalagi kita, mungkin Bapak Ibu ngomong, wah, mana Petrus wae kok ngono apa mlaku? Ya jangan gitu. Kita mau jadi orang baik. Enggak malah lah kuwi pendetane kok ngono. Murid Tuhan kok ngono. Lah percuma Pak. Wis dadi aku nak
Blero ya ora apa-apa. Ya, coba Pak Harto baca Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 22. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 22. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Iya. Petrus ini kok ya, saya waktu baca ini ya, Petrus ini kok ya ono-ono. Dia tuh cemburu sama Yohanes. Yohanes biasanya semente dada Yesus, ya. Malahan Da Vinci, ya, seorang pelukis yang luar biasa, menganggapnya itu perempuan sebelahnya Yesus itu. Dia melukis itu perempuan, bukan Yohanes. Kebablasan, ya, menurut saya. Jadi tidak ada yang baik ternyata. Murid-murid Tuhan sama Petrus, dia ngomong, "Jikalau aku menghendaki," Yesus ngomong begini. Sebelumnya Petrus tanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yang dimaksud Yohanes. Kan mbok sayang. Yohanes itu kan mbok sayang. Tuhan bicara, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang yang kedua kali, ya, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Banyak orang seperti itu, seperti Petrus, ngurusi orang lain, urusannya dewe malah tidak ngerti tujuan hidupnya. Ya sorry ya, maaf, saya harus khotbah sedikit keras ya, supaya sadar. Orang yang suka buat gosip, ngurusi orang lain, tidak perlu. Sudah, kamu tuh ngurusi dirimu sendiri gitu loh. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lihat, kita renungkan pagi ini, bagaimana Tuhan mendidik kita untuk hidup dalam ketaatan dan berkat-berkat Tuhan. Nah, ini perlu kita renungkan pagi ini. Perlu kita cermati bagaimana Tuhan mendidik kita untuk hidup dalam ketaatan dan berkat Tuhan. Maaf, saya lihat yang pertama, mengerti benar tujuan hidup kita. Yang pertama, kita harus ngerti benar tujuan hidup kita. Coba tolong Pak Arto baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Ya. Tetapi kamulah, kita, bangsa yang terpilih. Kita ini umat pilihan Allah loh. Kalau kita tidak dipilih Allah, tidak ada di sini.
Betul? Setuju? Kalau kita tidak dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, pagi ini entah kita di mana tidak tahu. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita punya raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kurang apa kita? Mestinya kita ini bangga, ya. Kalau zaman dulu waktu saya masih kaum muda itu ada pujian, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekarang kok nyanyi sekolah minggunya tidak ada, ya. Kita ini umat pilihan Allah. Tapi supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tujuan Allah. Kita didesain Allah untuk itu. Orang-orang yang dipercaya, dipilih Allah sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini kepunyaan Allah sendiri loh, biji mata Allah. Ya. Sadar bahwa kita semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa? Memberitakan perbuatan Allah yang besar. Ini baru benar. Tidak bikin gosip sana sini. Ya sorry Bapak Ibu, kalau mungkin saya sedikit tidak enak ya kedengarannya di telinga. Tapi ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Jadi yang pertama kita harus tahu benar tujuan Allah itu untuk kita itu apa. Sebelum Tuhan memerintahkan, pergilah kamu jadikan sekalian bangsa muridku. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Baru Tuhan ngomong apa? Karena itu pergilah kamu jadikan sekalian bangsa muridku. Kan gitu. Tuhan itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah ngomong. Wah, aku salah ngomong tak tarik yo. Itu kan manusia. Ya. Bahasa sehari-harinya gampangannya apa? Esok dele, sore tempe. Kan gitu. Ngomongnya pagi sama sore sudah tidak sama. Nah mari kita memberitakan perbuatan Allah yang besar. Allah itu dahsyat. Jika bukan Tuhan yang menyertai aku, hari ini aku entah di mana. Kan harusnya kan gitu. Tidak malah lirik kanan kiri. Si A, si B, si C sugih, ngurusi perpuluhannya, ngurusi pendapatannya pendeta. Ngapain? Saya kalau lihat di YouTube viral, ya mungkin ini nanti sedikit tidak disukai khotbah saya ini. Tapi itu kenyataan sih. Ngapain? Saya dalam hati tuh mikir. Ya. Ada hamba Tuhan ngomong sama saya, tidak perlu saya sebut nama. Kowe jeknya perpuluhan mbek pusat Pak, pusatnya kaya ngono. Loh iya toh, aku ngasih perpuluhan itu kan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lah adapun kalau disalahgunakan itu tapi dulu ya, bukan kepemimpinan yang sekarang. Karena saya sudah jadi gembala 20 tahun. Jadi ya dia mau salah gunakan perpuluhan itu bukan urusan saya lah. Urusan saya itu mengembalikan berkat Tuhan. Itu saja titik. Saya bersyukur jemaat kita ini luar biasa. Ya, perpuluhannya N semua.
Tidak perlu menonjolkan nama, ngapain nama itu nggak perlu. Ya. Di depan Tuhan ada sebuah kitab yang mencatat dengan baik dan benar segala perbuatan kita. Kalau engkau baik ditulis baik. Kalau engkau berbuat jahat ditulis dan tidak pernah meleset. Di akhir penghakiman nanti akan dibukakan kitab. Ini loh, selama engkau hidup. Mari kita sadar tujuan hidup kita. Tidak perlu tulis sana, tulis sini. Sampai kita sendiri nggak tahu aku urip ngopo. Jadi lonely, linglung. Ya. Ada orang tua naik kereta api. Where's my home? Ini kan rumah saya loh. Lawang di kereta api kok bilang rumahnya itu, waduh. Mudah-mudahan saya tidak seperti itulah. Ya, payah. Nanti ikut retreat. Lho ki ngondi to? Loh, lah kowe iki mau retreat ngondi? Kok malah tanya? Bingung ki. Banyak orang tuh bingung ki karena ndak konsen. Jadi apa yang disampaikan itu ndak konsen. Jadi Bapak Ibu maaf, kita harus ngerti benar. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Coba tolong Pak Harta baca Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya benar. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri loh. Sampai Tuhan ngomong begini ini kan, ya Tuhan itu sampai aduh sedih banget. Ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Liturgi gereja, saya bukannya nggak setuju liturgi gereja. Tertib itu harus tertib. Roh Kudus itu juga roh yang tertib, tidak ngawur. Berjam-jam kita nyembah, yang lain sudah belesat, kita masih nyembah. Lah kamu kalau mau nyembah jam-jaman itu ya di rumah, di kamar, tidak perlu di tempat umum, kan ada aturannya. Kita kan persekutuan doa berapa jam, ada kebaktian berapa jam, ada aturannya. Lah kalau saya terus khotbah tidak barbar sampai nanti siang, lah kan bahaya. Ya. Jadi semua itu ada aturannya. Ya. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 15, coba Marta baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Orang tidak usah banyak ngomong. Yesus dahsyat ya dahsyat. Lah kamu ini ngomong dan cuma di bibir apa di dalam hati. Yesus dahsyat. Sampai firman Tuhan berkata loh, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita melayani dengan kasih atau karena motivasi tertentu. Ini perlu. Tidak bisa kita kelihatannya bagus, tapi motivasinya sudah melenceng untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Pujiannya memang benar, tapi kamu itu menyenangkan Tuhan enggak?
Ini kan penting. Makanya kalau kita sampai menghadapi hari-hari penuh malapetaka, jangan salahkan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 betul. Untuk memberikan hari depan kepadamu yang penuh harapan. Itu Tuhan. Kitanya ini yang melencong. Maka harus dibenarkan. Nah, benarkan ini memang tantangannya banyak. Saya sendiri berat. Pak usia sampai ya enggak. Tapi kita terus belajar, hidup itu adalah pembelajaran. Kami selalu saya ngomong dengan kaum wanita dan ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau anak-anak balita itu sejak kecil belajar berjalan, begitu jatuh berhub, suruh berjalan, lah kan setengah penduduk bumi pada ndak bisa berjalan kabeh, naik kursi roda. Jatuh ya wajar, tapi bangkit kembali. Setiap orang bisa saja jatuh, tapi setiap orang berhak bangkit kembali. Jangan ngelokro, gitu loh maksudnya. Ya maaf kalau saya mungkin agak keras ngomongnya. Kalau saya ngomongnya berkat-berkat Tuhan itu, ketuklah pintu, maka pintu dibukakan. Carilah Tuhan. Lah gitu terus kapan kita dewasanya? Ya, benar ngomongnya Pak Harto minggu lalu, kita harus ngerti benar gitu loh. Ya memang tidak enak, khotbah-khotbah seperti ini tidak enak. Mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan tidak cukup hanya dengan mulut kita, tapi melakukan kehendak Tuhan. Ya, jangan tanya kehendak Tuhan itu apa toh Pak? Ada postingan di YouTube. Tidak perlu ke gereja, yang penting melakukan kehendak Tuhan. Lah kowe iki ngertine kehendak Tuhan iki tekondi. Yang perlu melakukan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan yang mana? Tuhannya itu Tuhan siapa? Wah, wis salah kaprah. Ya. Mari kita back to the Bible. Cocokkan dengan Alkitab. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Jangan menjadi orang Farisi dan Saduki. Ya. Banyak orang, maaf, menjadi orang Farisi dan Saduki. Pada zaman Yesus itu paling parah. Apa itu orang Farisi? Orang yang suka menghakimi orang. Yang suka menghakimi orang lain, merasa diri sudah benar, yang lain itu salah, kelompoknya paling benar. Number one. Yang lain saya tidak perlu pakai istilah, ya. Nanti salah kaprah. Pokoknya aku nomor 1. Ajaranku paling benar. Ya, ini repot. Kalau anak TK diajar angka 1 sampai dengan 10. Begitu ada guru baru masuk, anak-anak 11 ditambah 12, tidak ada itu. Tidak ada. Loh, kamu diajar apa? 1 sampai 10 Bu. 11 tidak ada. Repot enggak? Halo? Repot. Lah padahal terus sampai 1000 sampai 1 juta. Ngerti nih 1 sampai 10. Diajar hal-hal baru, tolak dulu, ora bener. Ya dipelajari dengan benar. Ini ajaran benar atau ajaran sesat. Kita telaah, kita pelajari. Lah kalau memang sesat tidak perlu diturut, kalau memang benar ya dijalankan, ya. Jadi kita lihat
Yohanes 8 ayat 3 sampai dengan 5, di sana ditulis dengan jelas tentang orang Farisi itu, ya. Tapi kita tidak perlu baca dengan panjang lebar, ya. Kita akan lihat Yohanes 8 ayat 4 sampai dengan 5. Ya, coba tolong Pak Arto baca. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah karena ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ya. Jadi orang Farisi ini dia berkata kepada Tuhan, ya. Di sana ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang sedang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Yesus dan berkata, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa, dia bicara soal Taurat, dalam hukum Taurat memerintahkan melempari perempuan-perempuan seperti ini. Apa pendapatmu? Tuhan tetap nulis di tanah. Ketika orang-orang Farisi itu mendesak, apa pendapatmu? Katanya engkau guru. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lempar batu yang pertama kepada perempuan itu. Dan Tuhan nulis kembali di tanah. Tulisannya apa enggak tahu ya, enggak disebut di Alkitab. Lagi nulis apa? Akhirnya dari Alkitab menulis dari yang paling tua sampai yang paling muda. Gerombolan itu meninggalkan wanita yang berbuat dosa itu. Yang paling tua mungkin mikir, yo, aku ki yo berzina. Yo, aku ki yo nyuri. Masing-masing meninggalkan mereka dari yang paling tua, yang paling senior, yang sok ngerti Taurat, sampai yang paling terakhir. Wanita itu tinggal sendirian. Yesus ngomong, adakah orang yang melempar batu kepadamu? Tidak ada Tuhan. Kalau begitu aku tidak akan menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi jawaban Tuhan ini persis tepat apa yang dibutuhkan. Itu Tuhan kita. Ya. Tidak meliru ke sana kemari. Dan itu bantah-bantahan soal Taurat, ya nggak bakal menang sama Yesus. Ya, nggak bakal menang. Orang Farisi itu nggak bakal menang. Sejak umur 12 Yesus di Bait Allah ngajar orang Farisi. Tapi Tuhan tidak mau bantah-bantahan. Zaman sekarang kan orang suka bantah-bantahan. Ngapain? Cari viewernya sampai ribuan. Ngapain? Yang penting menjadi pelaku firman, titik, udah. Itu sudah baik. Kalau sulit ya belajar jadi pelaku firman. Nah yang kedua itu adalah orang-orang Saduki. Ya, orang-orang Saduki. Cukup panjang bacaannya, Lukas 20 ayat 29 sampai dengan 35. Nanti dibaca di rumah. Nanti ndak mau saya khotbah ora barbar ngomong ngarol ngidur.
Kita baca saja, Pak Harto tolong bacakan Lukas 20 ayat 32 dan 33. 2 ayat saja. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Kalau saya baca ini ya, saya tuh dalam hati rodok tertawa. Lah sing diurusi iki kok kawin, bojo. Apa ora ana kerjaan lain? Satu ketika Bapak Ibu ada 7 orang bersaudara. Kata orang Saduki. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati. Menurut hukum Musa, kalau kita nikah dengan salah satu wanita dan kemudian mati tidak punya anak, ini menurut hukum Musa. Itu istri kita diteruskan oleh saudaranya. Anak kedua, ya, anak laki-laki kedua, anak laki-laki ketiga, sampai dengan 7. Kabeh padha ndak duwe anak. Orang Saduki ini kan tidak percaya kebangkitan. Alkitab menulis ada beberapa orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Kebangkitan di rakno. Nah Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Ya, setelah semua mati, orang Farisi ini tanya, lah di kebangkitan sana, ini wanita ini jadi istrinya siapa? Wong 7 laki-laki sudah mengawini dia. Tuhan tidak menjawab, tetapi Tuhan cukup bicara. Di alam lain, di surga nanti, tidak ada orang kawin dan mengawinkan. Ya, kamu telah dibangkitkan, kata Kolose. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Banyak orang mikirkannya yang di bumi. Ya. Ini kawin meninggal. Tuhan ngomong di surga nanti orang itu seperti malaikat. Tidak bisa mati dan tidak kawin dan mengawinkan. Tidak ada orang kawin mengawinkan. Orang Saduki akhirnya geleng-geleng kepala karena dia ingin menjebak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan jadi orang Farisi dan jangan jadi orang Saduki yang sok pinter tapi meliru, tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau ada pengajaran-pengajaran baru, cocokkan dulu dengan Alkitab. Benar enggak? Ya, yang lalu sudah saya singgung tentang ibadah. Tidak usah ibadah, ternyata tidak benar. Jadi Bapak Ibu, pagi ini mari kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Siapa kita dan untuk apa kita hidup. Amin. Ya. Mari kita angkat pujian. Jalanmu tak terselami.
dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jalan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan, yang harus kutempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku memberi jalan. Yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan, yang harus kutempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberi jawaban. Yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Banyak kali kami lupa tujuan kami semula, tetapi kami sibuk mengurusi urusan orang lain. Pagi ini Engkau menyadarkan kami agar kami kembali pada tujuan kami yang semula. Belajar akan rencana-Mu Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Jadi berkat dan memuliakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Berkati setiap kami yang hadir pagi ini, berkati setiap pemirsa ibadah online sebentar sore, dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kembali pada Didi.
Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, mari kita akan menyimak Warta Sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 22 September 2024 dengan pembicara Ibu Martalina Gultong. Dan berikut Warta Sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian Warta Sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hadiri dan ikutilah persekutuan kekal pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 18.30. Kekal Karmel, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Hosea di tempat di keluarga Bapak Hosea Editiono, Jalan Mangga 6 nomor 3. Kekal Hermon, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Soeharto, tempat di keluarga Bapak Budi Kurniawan, Kanal Sari Timur 3 nomor 2008A. Kekal Betania, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Didi, tempat di keluarga Bapak Agus Pranoto, Jalan Suryo Kusumo 4 nomor 28. Kekal Yerusalem, firman Tuhan dilayani oleh Ibu Manurung, tempat di keluarga Bapak Manurung, Jalan Lanan nomor 1455. Dukung doa untuk WP Inias yang akan mengadakan acara refreshing ke Jogja pada hari Kamis 19 September 2024. Demikian Warta Sepekan, saya persilakan untuk Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati, baik lewat pujian, pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan Tuhan mengajar kami untuk berkarakter lebih baik lagi. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika firman-Mu disampaikan, dan itu akan merubah hati kami menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan kepadamu. Sehingga saat Engkau datang kembali yang kedua, Engkau dapati kami orang-orang yang layak dan berkenan di hati Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini, yang lemah Tuhan berikan kekuatan dan buka jalan diberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan, dan kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan berikan buat kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk melayakkan kita
menjadi anak-anak Allah dan ahli waris surga, ditebus, diselamatkan dalam dimensi waktu tanpa batas, mewarisi kerajaan surga dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus, terus menyertai memberkati kita sekalian. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.